Halo, salam Simo dari Jogja. MIG adalah kasta tertinggi dari motherboard MSI. Ya, yang paling mentok nih, yang paling high end itu biasanya keluar dari keluarga MIG. Mungkin teman-teman udah tahu ada yang MAG, Arsenal Gaming, ada yang MPG. Nah, yang paling mentoknya itu yang MIG series. Jadi mungkin beberapa tipe motherboard dari MIG series teman-teman pernah dengar. Saking confidence-nya sama seri ini, MSI beri nama seri MIG yang sebelumnya itu godlike, seperti Tuhan. Nggak boleh ya harusnya ya. Tapi kabar gembiranya MSI baru saja ngeluncurin sebuah seri motherboard dari keluarga MIG yang lebih terjangkau, seri S-Max. Dan ini yang untuk versi AMD, MIG X870E S-Max. Dan harusnya secara harga ini jauh lebih murah dibandingkan godlike series. Oke, kita akan bahas habis ini. Kira-kira se-premium apa fiturnya, apa aja yang dikurangi dari seri godlike sebelumnya, terus harganya semurah apa sih? Ayo kita bahas habis ini. Saya belum dibalas informasi harga resminya berapa si S-Max ini. Cuman kalau saya lihat produknya, saya lihat material dan apa finishingnya dan juga beratnya dan juga auranya, tetap kayaknya nggak akan bisa murah-murah banget ya. Ya MIG lah ya. Jadi ini secara umum formatornya ATX seperti ini, dan ini menggunakan chipset yang paling mentok juga untuk AMD AM5 X870E. Secara build quality juga kelihatan banget angker dan berat, karena mungkin di belakangnya juga ada backplate-nya ya. Jadi nambah berat ini motherboard-nya. Dan bahannya kelihatan banget kalau solid dan premium. Udah aura mahalnya udah kentara banget ya begitu saya buka tadi. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba detailkan spesifikasinya. Kita lihat di websitenya MSI. Jadi walaupun bagaimana, ini adalah kasta tertinggi motherboard MSI. Jadi tetap ini barangnya bau-bau premium nih, aura premiumnya kelihatan banget ya. Jadi ini RTX, form factornya ATX, chipsetnya X870E untuk AMD AM5, dan support socketnya sudah paham lah ya, semua AMD AM5, Ryzen 7000, 8000, 9000 series. Banyak banget fitur yang di sini yang mereka highlight, dari mulai easy DIY untuk memudahkan perakitan, melepas dan mencopot komponen di motherboard ini, ultra power untuk konfigurasi VRM-nya, easy OC, Frozen Design, ultra connect, dan juga click BIOS and software. Mereka bilang UI/UX untuk software dan BIOS-nya lebih interaktif dan lebih mudah dipahami. Oke, coba kita detailkan secara singkat aja. Jadi untuk CPU-nya tadi saya bilang AM5, support AM5 socketnya AMD sampai ke Ryzen 9000 series. Untuk konfigurasi VRM-nya ini 18 plus 2 plus 1. Dan menurut saya yang paling membedakan dibandingkan yang godlike series adalah konfigurasi VRM-nya. Untuk V-Core power-nya 18 PS, kalau yang godlike itu 24. Jadi memang lebih rendah dibandingkan yang godlike dengan rating 110 ampere. Tapi menurut saya 18 PS 110 ampere udah overkill banget untuk AMD AM5 yang terkenal efisien ya. Terus berikutnya masalah motherboardnya juga dibuat dengan 8 layer ya. Berikutnya masalah RAM-nya ada 4 slot di sini, DDR5 dengan rating sampai mereka bilang 8400 MB/s. Terus untuk storage-nya ini sudah ada 5 M.2 NVMe port di sini. Yang 2 Gen 5, yang 3 Gen 4 ya. Dan semuanya sudah bisa dicopot dan dipasang tanpa tools, baik heatsinknya maupun NVMe-nya kayak gini nih, tinggal dipencet aja kayak gini, jadi nggak usah pakai obeng lagi. Terus selain 5, satu lagi di belakang nih ya, tadi kan ini 4 nih, satu lagi di belakang sini, dan masih ada juga tambahan 4 port SATA nih. Berikutnya masalah heatsinknya nih ya, heatsinknya juga ini premium banget, tebal banget bahannya, dan memang solid, dan memang harusnya dibuat sangat efisien untuk membantu melepaskan panas. Bukan cuma untuk yang NVMe, yang untuk bagian VRM juga cukup solid. Terus apa lagi? Ya semuanya tools ya, mulai yang melepas NVMe sampai heatsinknya, dan juga untuk ngerilis VGA kan juga sudah ada quick release seperti ini yang mudah kita kalau kita mau pasang copot GPU nih, nggak usah merogoh-rogoh bagian sini. Terus untuk connectivity nggak usah diragukan lagi, karena ini termasuk yang keluarga high-end mentok atasnya MSI, MIG ya. Lengkap sekali. Untuk bagian back panel USB Type-A-nya kelihatan ada 9, berapa nih? 6 tambah ya? 9 port di sini, dan untuk USB Type-C-nya ada 4. 2 di antaranya harusnya USB 4 di sini. HDMI 1, LAN card ada 2. Ini ratingnya bukan cuma gigabit atau 2.5 gigabit, ini 5 gigabit dan 10 gigabit. Wi-Fi 7 tentunya, dan audio jack sebelah sini. Terus untuk header bagian di motherboardnya ini sudah lengkap banget. Selain USB Type-C, USB 3.0 ada 2, USB 2 masih ada.
Terus juga RGB headers juga tentu ada, dan port PWM juga berlimpah di sini. The backlight sudah ada tombol power dan juga tombol reset di sini. Untuk powernya 24 pin 1 dan EPS-nya 2, dan masih ada 2 port power lagi yang tidak biasa. Di bagian sini di bagian bawah 24 pin ada sebuah 6 pin power di sini untuk power delivery kalau kalian ingin ngecas lewat Type-C-nya motherboard ini bagian depan. Dan di bagian bawah, bila kalian menggunakan misalkan 2 GPU, mungkin diperlukan tambahan power, ini bisa dipasang juga nih, yang 8 pin PCIe Space Power di sebelah sini. Jadi begitu, secara konektivitas, secara material, dan juga secara fitur, motherboard ini memang layak masuk ke keluarganya MEG. Habis ini kita akan coba nyalain, kita akan coba lihat BIOS-nya seperti apa interface-nya. Tentu kita akan rakit. Kita akan coba kumpulkan dulu beberapa komponen lainnya, siapa dari MSI semua. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Jadi gini kira-kira spesifikasi yang akan coba kita rakit dengan motherboard dari MSI MEG S870ES Max ini. Jadi kita akan pakai Ryzen 9 9950 F3D, jadi yang paling mentok sekarang untuk soket AM5 dari AMD. Terus GPU-nya dari MSI juga, ini RTX 5080 serinya yang seri Vanguard, dan kita akan pakai RAM 64GB dari Kingston Fury. Terus spek lainnya kita akan pilih di sini. Udah jadi, gimana menurut kalian? Sudah kita bilang juga tadi, ganteng, elegan, kelihatan mahal dan emang mahal, gagah dan berat banget. Ya jadi seperti ini PC-nya, tema warna hitam semua, kita kasih aksen warna apa nih ya, oranye, warm ya. Jadinya kesan elegannya keluar. Total build-nya juga jadi nggak murah. Nanti saya spill di akhir video, total build PC kita kali ini dari MSI itu berapa sih? Kalian pasti kaget lihat harganya. Oke, saya penasaran ingin lihat dulu menu BIOS-nya. Yuk kita masuk ke BIOS dulu. Jadi begini tampilannya untuk BIOS MSI MEG S870ES Max ya. Jadi dashboard di bagian depan seperti ini merangkum beberapa informasi. Yang pertama paling sebelah kanan ini adalah sistem information. Jadi ini prosesornya Ryzen 9, RAM-nya nih ya 64GB ya. 48GB, terus apa namanya? Storage-nya 1TB, terus juga ada beberapa status file-nya di sini. Juga ada beberapa interface di sini untuk mengubah beberapa parameter. Ini CPU boost, game boost-nya bisa kita hidupkan. Juga memelot XMP juga di sini, tinggal kita klik doang. Dan di bagian bawah sini ada beberapa opsi lagi. Untuk PBO juga kita bisa pilih presetnya di sini. Ada beberapa preset yang bisa kita pilih. Untuk memory try it juga bisa beberapa kita pilih di sini. Terus F3D gaming mode juga, jadi harusnya ini disesuaikan dengan prosesornya ya. Kalau seperti ini 9950 FTD biasanya CCD satunya di disable, jadi akan jalan 8 core, dan juga SMT-nya juga disable, jadi akan jalan 8 core murni. Dan ini terbukti di beberapa skenario game bisa mendongkrak performa. Ya seperti itu, dan ini yang cukup unik. The backlight-nya itu bisa di custom untuk bisa menampilkan beberapa informasi yang kita perlukan nih. Mau kita MOSFET temperatur, mau chipset temperatur, atau mau CPU core temperatur bisa. Jadi ketika saya sudah booting, sudah status proses sudah lewat, dia akan menunjukkan parameter sesuai yang kita pilih di sini. Oke, berikutnya kita masuk ke menu advance. Jadi begini, menu advance mode ini emang untuk pengaturan yang lebih detail ya. Ini dibagi dari berbagai menu, sistem status, advance, overclocking, dan lain sebagainya. Coba kita lihat yang overclocking nih. Jadi di sini harusnya semua bisa di custom nih. Kalau kita mau overclock ya, baik CPU, iGPU, kalau emang pakai iGPU juga bisa di adjust di sini, banyak parameter dari mulai CPU, RAM, timing RAM, preset RAM, voltage, dari mulai voltage CPU, voltage chipset, voltage DRAM, semuanya bisa
di custom secara manual di sini. Terus untuk yang advance ini normal, ada beberapa lagi yang bisa didetailkan per subsystem di sini, dan ini ada AMD overclocking juga di sini. Ini bawaan AGESA, bawaan AMD harusnya. Kita coba setting manual di sini untuk prosesornya ya. Jadi kita akan coba setting manual PBO-nya di sini seperti ini. Kita coba curve optimizer-nya kita buat negatif berapa nih? 30 ya. Oke, begitu kurang lebih lengkap banget interface-nya dan cukup user friendly. Kita di sini akan coba masuk Windows dan kita benchmark tipis-tipis. Kita coba lakukan tes seperti biasa, menjalankan si Ryzen 9 9950 SSD ini di Cinebench R23 throttling test 10 menit. Kita rekam lognya, dan memang secara skor ini relatif sangat tinggi ya, sekitar 44.000 untuk skor multicore-nya. Dan yang menarik ketika kita coba pantau lognya, kita baca lognya selama pengujian 10 menit tadi, kita bisa lihat kalau emang suhu MOSFET-nya, VRM-nya ini rendah banget. Konfigurasi 18 phase untuk CPU dengan rating 110 ampere dibebani cuma sekitar 200-an watt ya. Ini ya enteng banget ya. Jadi suhunya juga sangat dingin. Mentok-mentoknya cuma sekitar 54-56 derajat Celcius. Rata-ratanya cuma sekitar 50 derajat Celcius doang untuk kerja CPU yang dalam tanda kutip 100%. Dan memang kelihatan juga suhu prosesornya ter-maintain nggak sampai 85, sekitar 82-83. Ya, memang dengan kelas MEG mereka memang melakukan yang terbaik ya. Oke, secara sekilas performa seperti itu. Habis ini kita coba ambil beberapa kesimpulan. Oke, sampai akhir video. Jadi kira-kira gimana kesimpulannya dan berapa harganya? Di depan saya bilang murah. Ya, kita informasikan dulu harga dari motherboardnya nih. Motherboard MSI MEG ini dijual di angka 11 jutaan. Ya memang mahal, tapi ini jauh lebih murah dibandingkan Godlike series. Kalau kalian tahu Godlike series itu diangkat sekitar 20-an, jadi secara kasar ini cuma separuh harga dari Godlike. Tapi memang buat sebagian dari kita tetap mahal 11 jutaan. Terus kira-kira apa yang bisa ditawarkan MSI dengan harga motherboard 11 juta? Ya, walaupun bagaimana ini adalah soket AM5 yang emang secara umur soket akan dijamin oleh AMD sangat panjang. Jadi kalau kalian ingin ngebuat sebuah PC yang serius, AM5 dan future proof ke depan, ini salah satu opsi yang mungkin bisa kalian pertimbangkan. Dengan harga segitu, mereka menawarkan sebuah motherboard yang sangat premium dengan fitur-fitur terkini, konektivitas terkencang, Wi-Fi 7, 10 gigabit LAN, dan juga USB 4 dan abrak-abrak konektivitas. Bisa juga kita gunakan Type-C bagian depan untuk power delivery fast charging. Dengan VRM badak bisa ngehandle CPU high-end untuk kerja 100% rendering tanpa tersiksa sama sekali. Ya, pokoknya semua fitur premium ada di motherboard ini. Dan memang harga yang harus dibayar nggak murah ya, sekitar 11 juta rupiah. Terus kalau total build PC-nya berapa nih? Ya, tadi sudah saya spill di depan spesifikasinya. Ini pakai Ryzen 9 9950 S3D, terus GPU-nya pakai RTX 5080 dari MSI Vanguard, dan speknya nanti juga saya lampirkan lagi. Jadi total build-nya sekitar 70 juta rupiah. Oke, 70 juta PC build-nya, dan kalau kalian minat sama PC build seperti ini dan detail spesifikasinya, nanti kita lampirkan link pembelian di deskripsi. Oke, gitu ya. Gimana menurut kalian? Total build-nya 70 juta, harga motherboard-nya 11 jutaan. Pendapat kalian saya tunggu di kolom komentar. Gitu aja, semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.